Diplastikin ini nih kayak beli gorengan. Jadi kita harus buka dulu di bagian sini. Balik lagi di video unboxing mainan bareng gua. Jadi seperti yang teman-teman lihat, gila ya, gue tumben banget nih unboxing rapih pakai kemeja kayak gini. Karena ini edisinya spesial, ya enggak? Jadi gue bakal unboxing sesuatu yang Jadi gue akan unboxing sesuatu yang spesial dan apa sih? Ayo kita lanjut. Mainan gua kali ini adalah Bumblebee Transformers dari brand 3Zero yang lisensinya itu ada dua. Jadi ada lisensi Hasbro dan lisensi Takara Tomy. 3Zero itu ngeluarin beberapa karakter figur dari filmnya Bumblebee ya. Salah satunya ya Bumblebee-nya ini, lalu Optimus Prime. Putang ina, si Optimum Prime. Dan ada Beatwing, lalu ada Soundwave. Dan semuanya itu gokil. Keren-keren banget, dari detailnya, bentuk artikulasinya, semuanya itu keren banget, top banget. Jadi gue makin tergiur banget buat beli si Bumblebee ini. Daripada banyak BCT, mending langsung kita review aja si boxnya ini. Ya, untuk di bagian depannya itu sendiri terlihat lah ya, meskipun nampak namun tak jelas kayak mantan. Ada gambar Bumblebee-nya kayak gini dan tulisan Transformers Bumblebee DLX Collectible Figure. Lalu di bagian kirinya ada tulisan DLX dan tulisan Transformers kayak gini. Dan di pojok kiri bawah tuh ada logonya 3Zero dan logonya Autobot yang bertuliskan Authentic Transformers. Tapi tenang, ini bagian depannya. Sebenarnya ini dia tuh model tuh open display. Jadi kita harus buka dulu di bagian sini. Jeng jeng. Kita bisa lihat kan apa aja yang ada di bagian dalamnya itu, dan ditambah lagi di bagian sini ada tulisan Transformers Bumblebee DLX dan logonya Autobot yang nuansanya bagian part-part mesin gitu, dan ditambah Bumblebee yang lagi bergaya nih. Tuh. Keren kan? Lalu untuk di bagian displaynya ya kalian bisa lihat lah ya. Ini masih belum terlalu jelas, tapi kalian bisa ngebayangin apa aja yang kalian dapat di dalamnya kayak gini. Dan ada tulisan Transformers Bumblebee kayak gini. Lalu untuk di bagian samping ada tulisan Transformers kayak gini dan logonya Autobot ditambah logonya 3Zero yang sekarang dominan tuh warna kuning. Lalu untuk di sisi sampingnya lagi ya sama kayak yang tadi ya, ada tulisan Transformers Bumblebee kayak gini, logo Autobot dan 3Zero yang warna kuning kayak gini. Untuk di bagian bawahnya itu sendiri ada hologram yang bertuliskan 3Zero kayak gini. Iya, itu nunjukin bahwa barang yang kita beli itu asli dan original. Ya asli memang original. Lalu ada tulisan Jepang atau Cina ya kayak gini. Untuk di bagian belakang itu sendiri ada tulisan Transformers Bumblebee DLX Collectible Figure dan ditambah logonya DLX dan logonya Autobot kayak gini. Lalu ada tulisan Transformers kayak gini di bagian sampingnya, dan ada tulisan keterangan lisensi kayak gini. Tinggal kalian baca sendiri aja ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi dan kebanyakan BCT, mari langsung aja kita buka si bagian dalamnya. Dan beginilah isi di dalam box yang tadi. Wah gila ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Gila, aksesorisnya tuh bejiban banget kayak gini. Dikit informasi buat teman-teman semua kalau kalian pengen beli 3Zero yang Transformers kayak gini. Hampir semuanya tuh dia nggak dapat bawaan baterai. Jadi kalian harus nyiapin sendiri baterainya. Tipe baterainya tuh LR44, sekitar 2 piece. Kesan pertama pas gue buka bagian mika atasnya itu, gue ngeliat segambreng gini aksesorisnya, dan ditambah lagi tingkat detail bagian part-partnya itu gila sih, keren banget sumpah, gue nggak bohong, ini sumpah ini keren banget. Langsung aja kita ambil nih si tokoh utamanya ya, si Bumblebee-nya itu sendiri, dan kita diplastikin ini nih kayak beli gorengan. Gila, jujur gue speechless nih sumpah ngelihat detailnya itu. Wah, gue nggak bohong ya, sumpah ini keren parah. Lo lihat sendiri ya, tuh gila ya, ini aja udah kelihatan tuh, gila ya, detail banget, semirip itu dengan di
filmnya. Sumpah, gue nggak bohong. Ya tanpa panjang lebar lagi dan tanpa banyak BCT, malah kita review part-part apa aja yang kita dapat dan kita review juga si Bumblebee ini. Let's go! Ya, yang pertama-tama gue mau ngebahas sih bagian pintunya dulu lah ya. Gila, untuk di bagian pintunya itu sumpah detail banget coy. Sumpah, lu lihat deh. Lihat tuh. Bagian pintunya, kacanya, dan knop pintunya nih kayak gini nih, itu dibuat dengan serapi mungkin. Gila sih, keren banget, parah. Dan untuk dibaliknya pun juga sama ya. Tekstur-tekstur bagian dashboard pintunya tuh, wah gila sih, keren banget. Nah, untuk pintu yang bagian kecilnya pun juga, ini pintu yang sama sebenarnya. Nah, itu juga sama. Detailnya tuh keren banget. Kayaknya sih gue rasa pintu yang lebar tadi itu kayak pintu kalau si Bumblebee lagi ngaktifin combat mode gitu. Nah, jadi ini pintu yang lagi modelnya tuh santai. Dan ini detailnya tuh parah banget meskipun kecil ya. Jujur gue suka banget. Jadi total kita dapat 2 pasang pintu. Dan untuk tangannya pun gila sih, parah. Ini tuh sebenarnya bukan besi, tapi terlihat dibuat tuh seolah-olah ini besi. Dan gila, ini keren banget sih, sumpah. Teksturnya semua terbentuk dengan rapih dan sangat-sangat presisi. Bagian detail-detail kayak mesinnya gitu kelihatan tuh. Gila ya, keren banget ya, sumpah keren banget. Dan kita juga dapat tambahan 2 pasang tangan yang bentuknya kayak gini. Kalian juga bakal dapat blister kayak gini, jadi pengganti tangannya Bumblebee kalau Bumblebee lagi mode serius. Dan ini efek-efek kotornya itu gila sih, bener-bener detail banget. Dan ini ada efek gosong kayak gini di bagian sini nih, di bagian depannya tuh, di bagian blister kayak gini. Beuh, gila nih, top banget ReZero, keren, gila, gokil. Dan kita juga dapet base yang bentuknya kayak gini, ada logo ReZero dan tulisan Bumblebee-nya kayak gini. Dan kita juga dapat pengait kayak gini yang fungsinya nanti bisa dipakai buat posein si Bumblebee-nya. Dan ini bisa dinaik turunin. Dan ini bisa dibelok-belokin kayak gini. Lagi kita juga dapat instruksi manualnya kayak gini. Jadi apa aja yang boleh kita lakuin sama si Bumblebee-nya dan apa aja yang nggak kita boleh lakuin sama Bumblebee-nya. Tuh, gila, lengkap banget ya panduannya. Keterangannya juga lengkap banget, semua ada di sini. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu dan jelas banget loh ini. Keren banget, sumpah, top. Dan juga buku garasi kayak gini. Dan ini dia nih kepala Bumblebee yang lagi combat mode gini nih. So gila sih, ini keren banget. Bener-bener Bumblebee banget, gila. Efek-efek battle-nya tuh kelihatan banget sih, sumpah. Dan kebetulan gue juga ada baterainya. Nanti kita tes langsung pasang aja ya. Dan kalau kalian mau langsung pasang baterainya itu juga gampang banget. Tinggal kalian lepas ini bagian batok kepalanya yang ini. Tinggal dibuka aja. Lalu tinggal dimasukin nih baterainya. Sah. Yang namanya masukin juga tuh harus pelan-pelan ya. Dan saran buat teman-teman semua, kalau memang kayak gini dan nggak dipakai lama, mending kalian lepas aja baterainya. Jadi cuma ngetes nyala aja ya, takutnya tuh rusak. Dan ini kita tinggal pasang lagi. Nah, untuk nyalainnya kita tinggal pencet nih tombol Autobot yang di atas kepalanya Bumblebee kayak gini. Sing, dan dia nyala dong. Ini keren banget, warnanya biru. Wow, gila sih, ini keren banget, parah. Dan momen yang kita nantikan datang juga. Mari kita review si bagian mainannya. Jadi untuk di bagian Bumblebee-nya itu sendiri, jujur ya, gua jatuh cinta banget sama figur ini. Lo lihat ya, jadi di bagian kepalanya dulu ya. Untuk di bagian kepalanya itu kita dapat antena kayak gini nih yang bisa dinaik turunin. Dan ini juga bisa dipasang baterai kayak tadi. Ini tinggal lepas aja di bagian batoknya. Nah, di sini ada tempat baterainya gitu. Nanti kita tinggal pasang lagi, nanti kita coba tes nyala ya. Kita tutup lagi. Nah, ini kok nggak menutup. A few moments later. Nah, untuk di bagian artikulasi kepala tuh dia bisa muter 360 derajat kayak gini nih. Kepalanya bisa dibalik. Ya, bisa dibalik, bisa diputar. Karena dia pakai ball joint gini. Nah, jadi bisa fleksibel gitu. Jadi tapi tetap kalian harus hati-hati juga lah ya. Karena ini mainan mahal banget. Sombong amat. Nah, untuk di bagian lengannya tuh kalian bisa ngangkat sampai kayak gini. Dan yang gua apresiasikan banget tuh, gila ya. Jadi saat si bahunya ngangkat gini, kelihatan lah tuh bagian mesin-mesinnya kayak gini nih. Ini yang jarang banget kita temuin di mainan-mainan lain lah ya. Jadi
Pas lagi diangkat bahu bener-bener tuh kelihatan bagian dalamnya gitu, tapi dibuat seolah itu mesin gitu. Ini jujur keren banget, parah. Untuk di bagian sikunya dia bisa sampai kayak gini nih, untuk di bagian sikunya dia bisa kayak gini, dan untuk di bagian tangan cuma bisa kayak gini aja. Dan semua ini modelnya tuh diecast gitu ya sih, tapi ada beberapa part yang partnya tuh plastik, mungkin yang kayak di bagian paha sini nih. Nah, untuk di sisi bagian lainnya juga sama ya, sisi tangannya tuh bisa ngangkat kayak gini. Dan untuk di sisi bahunya nih, ini tuh biar dia nambah fleksibilitasnya tuh dia bisa dinaikin kayak gini nih. Jadi nggak dempet, awalnya kan dempet kayak gini, ini bisa diangkat kayak gini tuh. Jadi semakin fleksibel ya. Ini keren banget sumpah. Untuk di bagiannya itu yang bentuknya lampu kayak gini, itu juga bisa dilepas sih. Tuh, kalian bisa dilepas dan ini bisa diputar-putar. Jadi so pasti bisa fleksibel banget sih tuh. Bisa kayak gini, bisa di kayak gini. Dan ini keren banget sumpah. Artikulasinya the best parah. Dan untuk diafragmanya dia bisa. Nah, dia bisa nekuk sampai kayak gini. Dan bisa agak mundur bawah gini aja. Jadi untuk maju dia bisa segini. Dan turun lagi dia bisa ruku kayak gini nih. Ya. Dan lanjut ke bagian perutnya sini. Nah, ini nih, gue suka banget. Detail mesin dalamnya itu tuh gila sih, ini parah dibuat bener-bener real. Keren banget sih sumpah, gua nggak bohong, gila keren. Lanjut ke bagian kitnya di sebelah sini. Nah, ini keras banget ya tuh, kalian sentil aja pasti dia nggak kerasa nih, keras banget bagian. Lalu ke bagian selangkangan bawahnya ini dia tuh bisa sampai kayak gini. Dan tapi ini harus dilipat dulu nih, dia harus dibuka dulu kayak gini. Juga bisa dibuka dulu dan baru dia bisa beratraksi ngangkang kayak gini nih. Tuh. Keren kan? Tuh, keren kan? Dan untuk di bagian dengkulnya, anjir. Dengkulnya bisa nekuk kayak gini sebanyak ini. Dan lu lihat ya, jadi nih gue perhatiin sekali lagi, gue kasih tau lu ya. Nah, ini tuh saat dia nekuk bagian si dengkulnya ini tuh dia ngebuka, dan saat mau ditutup lagi dia ketutup gini tuh. Ini figur jujur keren banget sumpah, ini keren banget deh bisa sampai kayak gini. Dan untuk bagian kakinya bisanya kayak gini nih. Dia di bagian telapak kakinya dia bisa kayak gini. Untuk di bagian sisi satunya lagi juga pasti sama lah ya, dia bisa kayak gini tuh, dia bisa nekuk kayak gini juga. Dan ini juga bisa nekuk kayak gini untuk di bagian telapak kakinya. Ini loh, efek mika lampu remnya juga dibuat sangat-sangat apik. Bagian lampu sennya juga tuh, kalian lampu sennya, lampu remnya, gila sih ini detail banget. Gue suka bungkuk dia bisa kayak gini. Dan nih surprise banget sih sumpah. Wow, nih bagian dadanya dia bisa begini. Dan dia pas dibuka gini, bagian part-part dalamnya tuh kelihatan gitu. Jadi nggak asal bikinnya. Wah, ini keren banget sih sumpah, estetikanya tuh dapat banget. Jadi pas lagi ditekuk kayak gini, bagian dalamnya tuh kelihatan gitu. Jadi nggak asal tuh, jadi bukan sembarangan yang kalau ditekuk gini terus bagian dalamnya kayak plastik itu kelihatan ya. Tapi pas dibalik kayak gini, bagian besinya tuh kelihatan jadinya. Jadi ngeliat bener-bener nge-show bagian di dalamnya sini. Dan ini ya, untuk detail di bagian dalamnya, part-partnya tuh kalian bisa lihat sendiri adalah ya. Gila ya, ini detail banget tuh, kayak gear-gearnya, piston-pistonnya, per-pernya. Nah nih, bagian motornya nih tuh. Ini jujur keren banget loh, sumpah. Nggak bohong gue. Ini keren banget, sumpah deh. Terus bagian karet bannya nih. Oh iya, mirip banget, sumpah. Ini keren banget, sumpah. Gak nyesel gue beli ini, gak nyesel banget. Dan bisa motor juga kayak gini. Wah, ini figur top banget sih. Yang bikin dia makin keren tuh emang efek karat-karatnya gitu sih. Jadi semua efek kotor-kotornya, efek karat-karatnya di bagian mesin, di bagian bodi tuh. Ini detail banget. Jadi gue suka banget nih, bikin gue suka sama si figur Bumblebee ini. Jadi begitulah review bagian aksesoris dan si figur Bumblebee-nya ini sendiri. Dan gue mau buat dia jadi ke mode combat mode gitu. Nanti kepalanya gue ganti pakai kepala kayak gini, dan gue tambahin sayap, dan gue ganti cannon blade-nya kayak gini. Ini sebenarnya gampang, tinggal masukin cannon blade-nya aja dan ini kita copot.
banget. Dan ini bagian sayapnya kita pasang yang lagi ngembang aja ya. Jadi ini tinggal dicolokin aja ke atas ini, dan kita angkat. Ini juga kita tinggal tancepin aja. Yang ini kok keras banget ya. Oke, kita ganti kayak gini dan kita nyalain aja di bagian kepalanya. My God, keren banget dong. Mode gini aja dia keren banget, sumpah. Dan gue beli si Bumblebee ini di harga Rp3.200.000. Udah segitu dulu untuk video unboxing mainan Bumblebee dari brand 3Zero ini. Gue suka banget sama si mainan ini. Jadi ini bakal gue pajang di display tempat mainan gue. Kayaknya cukup untuk video kali ini. Kita jumpa di minggu depan dengan mainan yang lebih bagus dan lebih mahal. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.